Akhir-akhir ini, nama Kengkulus banyak dibicarakan di media sosial. Balita bernama asli Kenneth ini menarik perhatian karena kemampuannya di bidang matematika dan bahasa. Tak tanggung-tanggung, ia bisa menghafal rumus matematika dan nama organ-organ dengan baik di usianya yang masih belia ini. Timbulnya fenomena ini kemudian menimbulkan suatu pertanyaan di benak kita. Jadi, apakah kemampuan membaca, menulis, dan menghitung atau kalistung wajib dimiliki oleh anak usia dini? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai akhir ya. Apabila kita melihat situasi sekarang ini, masih banyak PAUD dan SD yang menjadikan kemampuan calistung sebagai indikator keberhasilan belajar dari anak. Bahkan, beberapa SD masih menjadikan kemampuan calistung sebagai syarat agar anak bisa masuk ke sekolah. Padahal, sebenarnya nih, mengenai kewajiban kemampuan calistung untuk anak PAUD dan SD, ini adalah sebuah miskonsepsi alias kesalahpahaman yang masih beredar di masyarakat loh. Miskonsepsi ini cenderung memaknai kesiapan sekolah sebagai kondisi anak yang siap dan belum siap. Buruknya, hal ini berpotensi untuk berlanjut ke pelabelan. Artinya, anak yang sudah bisa calistung dianggap sudah pintar dan yang belum bisa dianggap belum pintar. Wah, ternyata tidak benar ya kalau anak usia dini itu sudah harus memiliki kemampuan kalistung. Tapi di sekeliling kita masih cukup banyak fenomena orang tua yang mewajibkan anaknya untuk memiliki kemampuan kalistung. Lalu sebenarnya apa sih hal yang harus diperhatikan ketika membicarakan kesiapan belajar anak usia dini? Oke, jadi pertama-tama kita perlu tahu bahwa setiap anak mempunyai laju pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Mengapa sih bisa ada perbedaan? Hal ini karena adanya faktor gizi, interaksi, kualitas pendidikan, dan kesempatan belajar yang berbeda. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ini juga akan menimbulkan kondisi psikologis yang beragam. Memangnya apa kaitannya kondisi psikologis anak dengan kesiapan belajar mereka? Aspek psikologis pada perkembangan anak dapat dibagi menjadi beberapa aspek lagi, yaitu aspek emosional, aspek kognitif, dan hubungan interpersonal. Aspek-aspek inilah yang seharusnya dimiliki oleh anak sebagai dasar kemampuan fondasi mereka. Kemampuan fondasi ini perlu dipenuhi supaya anak bisa mengalami proses dan transisi pendidikan yang baik. Kemampuan fondasi sendiri terdiri dari 6 hal. Pertama, nilai agama dan budi pekerti. Kedua, keterampilan sosial dan bahasa. Ketiga, kematangan emosi di lingkungan belajar. Keempat, pemaknaan positif terhadap belajar. Kelima, keterampilan motorik dan perawatan diri. Dan yang terakhir adalah kematangan kognitif seperti dasar literasi dan numerasi serta hal-hal mendasar pada kehidupan sehari-hari. Jadi tahu banyak informasi baru nih. Nah, setelah melihat video ini, semoga kalian juga lebih mendapatkan pemahaman mengenai kesiapan belajar anak usia dini. Dan jangan sampai terjebak lagi dengan miskonsepsi kalistung anak usia dini. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ya. Dah.